Baik, selamat pagi. Kembali lagi ke BCS Devotion, renungan pagi berdasarkan eksposisi, biblical view dari Alkitab, dan sekarang kita masuk di Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 9 sampai 26. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami akan belajar beberapa perikop dalam firman Tuhan. Kami membutuhkan hikmat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pasal 1 ayat 9, ini dimulai dari pasal 1 ayat 6, yang dimana ini merupakan perikop tentang Yesus terangkat ke surga. Nah, dalam teks dan perikop ini saya memberikan sebuah judul, ditinggalkan untuk melanjutkan. Ya, sekali lagi, ditinggalkan untuk melanjutkan. Dan kita bisa melihat ini di pasal 1 ayat 9 ini. Nah, kalau saudara melihat bahwa teks ini adalah tentang perpisahan antara Yesus dengan murid-murid. Artinya Yesus terangkat ke surga dan otomatis secara fisik dia meninggalkan murid-murid di bumi. Dan ini menjadi sesuatu yang baru bagi murid-murid atau sebuah suasana yang baru. Karena mereka sudah terbiasa selama 3 tahun lebih. Mereka bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, melayani bersama dengan Yesus. Dan tiba-tiba mereka tidak bersama lagi dengan Yesus. Dan tentu saja jika ada masalah di tengah jalan, pergumulan nanti dalam perjalanan mereka esok hari, tentu saja secara manusia tidak ada yang menolong mereka. Ini menjadi persoalan yang baru, maka saya menyebutnya dengan sebuah istilah ditinggalkan untuk melanjutkan, karena memang Yesus ketika dia meninggalkan murid-murid ada pesan yang sangat indah. Aku akan pergi ke tempat sebelum di mana aku berada, tetapi engkau akan melakukan hal yang jauh lebih besar dari apa yang aku lakukan. Nah, ini menjadi sulit bagi murid-murid sebenarnya secara manusia. Tetapi atas kuasa dan kekuatan dari Roh Kudus, mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Yesus. Nah, ditinggalkan untuk melanjutkan, kita akan melihat beberapa ayat ya. Yang pertama, garis besar pertama yang saya buat adalah melanjutkan dari perspektif ilahi, di mana Yesus menyerahkan tongkat estafet itu kepada murid-murid, dan murid-murid melihat pelayanan ini secara ilahi. Nah, maka saudara-saudara, di ayatnya yang ke ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11, ayat 9 itu ada 4 istilah yang sebenarnya menarik untuk kita lihat ketika Yesus terangkat. Ayat 9, kata terangkatlah pelan-pelan, itu dari kata eperte. Ini menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi secara natural. Ibarat kalau dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 40, itu memasang pelan-pelan. Itu memasang artinya layar yang terangkat ketika ada nelayan mengangkat layar, itu layarnya terangkat pelan-pelan. Ini peristiwa yang menakjubkan, dan ini pertama kali dilihat oleh murid-murid. Yesus terangkat naik pelan-pelan ke surga. Kemudian ada ayatnya yang kedua, istilahnya hupelaben dalam bahasa Yunani, itu menyambut. Jadi murid menyaksikan Yesus hingga awan menutupi tubuh Yesus. Mereka ternganga melihat Yesus karena ini peristiwa yang menakjubkan dan pertama kali bagi murid-murid. Dan tentu saja ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi mereka. Itu sebabnya mereka terus melihat dan menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Itu sebabnya malaikat perlu mengingatkan murid-murid. Hei orang Galilea, kayaknya kamu bimbang, kayaknya kamu ragu deh. Ayo pulang. Apa yang dia katakan sebelumnya itu akan terlaksana semua. Nah, jadi saya membayangkan kalau kita juga ada pada masa itu, mungkin juga akan melongo dan terheran-heran menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Nah, kemudian saudara-saudara, istilah yang ketiga adalah kata peromenomeno. Ini artinya naik. Ini partisip dalam bahasa Yunani.
Artinya ini seperti seseorang yang melanjutkan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa maksudnya? Bahwa Yesus itu terangkat betul-betul ini berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari bumi ke surga. Artinya Yesus terangkat itu terjadi secara alamiah, ya. Seperti seseorang yang melanjutkan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian istilah yang ketiga adalah analemtesis. Ini artinya terangkat, lalu dia diterima di langit. Nah, apa yang saudara lihat dari teks ini? Yang saya lihat adalah bahwa ketika Yesus naik ke surga, murid-murid mulai terbayang dengan apa yang Yesus janjikan pada saat itu. Ucapan-ucapan Yesus yang dulu dia ucapkan, sekarang itu mereka ingat kembali. Apa saja yang diucapkan oleh Yesus ketika mereka masih bersama-sama melayani, itu mulai diingat oleh murid-murid. Dan menurut saya ini menarik. Semua janji Yesus rupanya itu benar. Semua ucapan Yesus itu rupanya benar. Karena kita perlu ingat ya, sebelum Yesus ditangkap, diadili, disalibkan, Yesus sudah berkata kan, anak manusia akan menderita, akan mati, akan bangkit pada hari yang ketiga, akan naik dan akan kembali ke tempat sebelumnya ia berada. Bisa saja murid-murid pada waktu mereka mendengar itu dari Yesus, mereka kurang percaya. Bisa saja mereka ragu-ragu, mereka bimbang antara percaya dan tidak. Bisa saja. Nah, di hari waktu Yesus naik ke surga meninggalkan murid-murid, oh, itu perkataan-perkataan Yesus itu terngiang kembali. Maka janji turunnya Roh Kudus itu berarti pasti digenapi. Apalagi tempat di surga yang Yesus janjikan itu juga akan tergenapi. Dan ini terngiang-ngiang dalam memori murid-murid. Ya, ini bagian yang perlu kita lihat. Berarti kedatangan Yesus kedua kali juga pasti. Ini juga mengingatkan tentang keraguan mereka dan pengkhianatan beberapa murid-murid. Misalnya seperti Petrus yang kemudian akhirnya mengingat bahwa apa yang dia lakukan terhadap Yesus itu adalah sebuah pengkhianatan yang memalukan. Bisa saja itu diingat kembali oleh Petrus, Thomas yang ragu-ragu. Bisa saja mengingatkan dia, oh rupanya saya ini peragu, pecundang lah istilahnya. Dan ini menjadi titik balik. Karena kalau saudara lihat ya, 43 hari sebelumnya, sejak penangkapan, penyaliban, sampai Yesus menampakkan diri. Ini mental murid-murid itu secara psikologi itu betul-betul dalam posisi yang sangat rendah. Mereka ketakutan. Bisa saja mereka takut akan dipanggil sebagai saksi di pengadilan. Bisa saja mereka takut mungkin mereka akan ditangkap setelah Yesus ditangkap. Bisa saja mereka akan disalibkan seperti Yesus disalib. Maka itu memang suasana batin yang sangat mengerikan dan tentu saja menakutkan bagi murid-murid. Kalau istilah saya, mereka babak belur sebelumnya. Tapi kemudian di hari ini, di hari Yesus naik ke surga, ini menjadi seperti titik balik. Maka mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melihat perjalanan kehidupan mereka esok hari dari perspektif ilahi. Dari perspektif dari atas. Mereka mulai mengingat janji-janji Tuhan yang tentu saja itu meneguhkan batin, ya. Itu meneguhkan batin. Nah, saudara, apa yang kita lihat dari sini? Saya sebut tadi bahwa murid-murid dimampukan oleh Tuhan melihat dari atas. Melayani dari perspektif ilahi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa dari perikop ini, mereka berkarya dengan sehati. Melanjutkan pelayanan Yesus dengan sehati. Ya. Apa maksudnya melayani dengan sehati? Kalau kita lihat ya, di ayatnya yang ke
Di ayatnya yang ke-10, 11, di ayatnya yang ke-15, ayat 14 maksud saya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara laki-laki. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu, dari kata omotumazon, artinya satu tujuan. Artinya mereka sehati dengan sebuah tujuan yang jelas. Tentu saja ada sesuatu yang menarik yang bisa kita lihat dari sini. Kenapa? Kenapa menjadi menarik? Karena kalau kita lihat, sebelum Yesus terangkat ke surga, menurut saya, murid-murid itu akan sulit untuk sehati. Kalau secara kedagingan. Kalau secara kemanusiaan. Kenapa? Mari kita lihat beberapa alasan mengapa saya sebut bahwa secara manusia, setelah peristiwa Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus mati, Yesus bangkit menampakkan diri, tentu saja murid-murid lebih berpeluang untuk tercerai-berai, lebih berpeluang untuk konflik satu dengan yang lain, lebih berpeluang untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kenapa? Ada beberapa alasan. Nah, saudara bisa lihat alasan-alasan yang saya maksud. Yang pertama, bahwa pertemuan pertama ini setelah ditinggalkan oleh Yesus, ini adalah pertemuan yang perdana, ya. Setelah Yesus naik ke surga, ini pertemuan pertama setelah Yesus naik ke surga. Ayat 14 tadi. Ini pertemuan pertama setelah Yesus naik ke surga. Kalau kita lihat secara narasi, ini adalah pertemuan pertama. Apa maksudnya? Yang ditimbulkan dari pertemuan pertama ini adalah beragamnya orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu. Ada pria, wanita, rasul, dan orang biasa, dan bahkan beberapa anggota keluarga Yesus yang sebenarnya tidak percaya. Kalau saudara nanti melihat Matius 13 ayat 55, Markus 6 ayat 3, ada banyak sekali orang yang tidak percaya dari keluarga Yesus tentang apa yang dijanjikan oleh Yesus, tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Ada banyak orang yang tidak percaya. Dan masalahnya mereka hadir pada pertemuan setelah Yesus naik ke surga itu. Maka harusnya ada yang mengomel. Ada yang merasa, di tengah-tengah kita, di antara kita ini ada pengkhianat. Ada salah paham satu dengan yang lain. Tetapi Alkitab tadi, firman Tuhan tadi mencatat ya, ayat 14, Kisah Rasul 1:14, mereka semua bertekun dengan sehati. Yang saya sebut kalau secara kedagingan, ini harusnya sulit dilakukan. Tetapi kalau Roh Kudus yang bekerja, tidak ada yang sulit. Kalau Roh Allah yang bekerja, apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil. Nah, maka saya sebut yang ketiga, sebenarnya betapa mudahnya bagi peserta pertemuan saat itu untuk saling menyalahkan. Kenapa? Bisa saja para wanita yang mengawal Yesus sejak dari pengadilan, merasa lebih berani dibandingkan para murid yang lari ketakutan. Bisa saja dalam pertemuan itu, wanita-wanita merasa, kami loh yang sejak awal Yesus ditangkap di Getsemani, kami yang setia mengawal Yesus, kami yang setia mendampingi Yesus. Bisa saja murid-murid, bisa saja ada beberapa murid yang merasa demikian. Para wanita mulai berdiri lalu kemudian menyalahkan laki-laki. Kalian ini laki-laki yang cengeng. Kalian laki-laki pecundang. Kalian hanya berani ketika keadaan baik-baik saja. Waktu Yesus ditangkap, mana ada laki-laki yang bersama dengan Yesus dan mendampingi Yesus di pengadilan? Semua lari ketakutan. Nah, di pertemuan perdana itu, kalau secara manusia, secara emosi manusia yang ditonjolkan, wah, bisa terjadi pertengkaran. Tapi puji Tuhan, haleluya, ayat 14 mencatat mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa.
Apalagi yang bisa terjadi? Bisa saja Petrus dikritik oleh murid-murid yang lain karena dia terbukti menyangkal dan seterusnya. Bisa saja Petrus menyalahkan Yohanes karena Yohaneslah yang membawanya ke rumah besar, ke rumah imam besar. Bisa saja. Atau kalau saudara lihat, bisa saja Yohanes membela diri karena dialah yang setia mendampingi Yesus sampai di penyaliban. Memang kalau kita lihat dalam narasi Injil, memang Yohanes terlacak hadir dalam penyaliban itu. Maka dalam penyaliban ketika Yesus sudah babak belur, dia sudah dirusak tubuhnya sedemikian rupa, dia berkata kepada Yohanes, "Yohanes, inilah ibumu." Yesus berkata demikian kepada Maria, ibunya. Bisa, sangat bisa terjadi kalau murid-murid menonjolkan kedagingan, menonjolkan emosi manusia. Tapi rupanya yang terjadi bukan itu, saudara-saudara. Roh Allah bekerja sedemikian rupa sehingga mereka bisa bersatu hati. Nah, istilah bertekun di situ dari kata proskartereo, saudara-saudara, yang bertekun bersama-sama dalam waktu yang lama. Maka ini seperti dalam Kisah Para Rasul 2:46 yang juga menggunakan istilah ini, yang penekanannya adalah waktu mereka bersama-sama itu terus-menerus atau berkesinambungan. Ya. Nah, jadi rupanya mereka bersama-sama itu bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tetapi mereka bisa bersama-sama dalam waktu yang lama, berkesinambungan. Mereka terus sehati dan sepikir, berdoa bersama-sama, memecahkan roti bersama-sama. Dan memang kalau kita lacak dalam Kisah Para Rasul, gereja mula-mula setelah peristiwa Yesus naik ke surga itu bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Saya pikir roh Allah bekerja sehingga murid-murid bersatu hati. Lalu kemudian ada utusan-utusan Injil yang diutus, lalu gereja mulai berdiri. Gereja tersebar, Injil diberitakan sampai ke banyak daerah, ke banyak tempat, dalam berbagai kondisi yang tentu saja tidak mudah. Nah, saudara-saudara, ini berkarya secara sehati. Ada banyak yang bisa membuat murid-murid, ada banyak alasan yang bisa membuat murid-murid berkonflik. Tetapi rupanya roh Allah bekerja sehingga yang terjadi adalah sukacita dan kebersamaan. Kemudian yang kelima, pemilihan Matias, ya. Kalau kita lihat nanti di ayatnya yang ke-15, ini kan ada Matias dipilih menggantikan Yudas. Kalau kita lihat dalam peristiwa pemilihan ini, sebenarnya kita lihat ada nanti satu konflik. Apa itu? Bahwa dalam peristiwa ini ada beberapa murid-murid yang berbeda suara. Karena di antara beberapa rasul ada yang memilih menghendaki Yustus, tetapi sebagian yang lain tidak setuju. Ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjadi salah satu alasan untuk murid-murid tidak sehati, tidak berdoa bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama. Tapi puji Tuhan, haleluya, murid-murid memperlihatkan bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang melihat pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhanlah yang mengikat mereka bersama-sama. Ya, saya sebut tadi mereka sehati dan seharusnya ini sulit, tetapi karena Roh Kudus bekerja, tidak ada yang sulit. Nah, jadi kalau disingkat, kalau disimpulkan, mereka bersehati dalam kondisi yang tidak mudah. Ya, saya sebutnya dengan istilah bahwa 5 hal ini harusnya membuat mereka tidak sehati sepikir. Pengalaman pertama, tiada pemimpin pada saat itu karena Yesus naik ke surga. Lalu beragamnya orang yang hadir, potensi saling menyalahkan, menyindir, lalu berkumpul dalam waktu yang cukup lama, dan kasus Matias. 5 hal ini harusnya sanggup untuk membuat murid-murid untuk tidak bersatu. Tapi apa yang penting? Bukan dosa siapa yang terbesar atau siapa yang paling hebat. Bukan itu yang paling penting. Kalau itu yang penting pada saat itu,
maka tidak ada kesehatian. Tidak ada kesehatian kalau hanya melihat siapa yang paling setia, wanita-wanita akan berdiri. Siapa yang paling berdosa, semua tangan akan menunjuk Petrus, menunjuk Thomas yang ragu-ragu, dan menunjuk murid-murid yang lain yang lari ketakutan ketika Yesus ditangkap dan diadili. Tapi bukan itu yang penting, saudara-saudara. Bukan hanya memelihara iman sendiri. Kalau wanita-wanita ada di posisi ini, wah, mereka hanya fokus kepada kesetiaan mereka dan tidak terdorong untuk memotivasi yang lain. Dan banyak orang yang diberi tanggung jawab pada saat itu untuk menghadapi tantangan, dan luar biasa Tuhan berkarya sekali lagi atas perjalanan murid-murid. Ya. Jadi fokus di mana? Apakah murid-murid fokus ke perpecahan? Tidak. Apakah waktu mereka dihabiskan untuk melihat kekurangan satu dengan yang lain? Tidak, saudara-saudara. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk melihat kekurangan yang lain. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk mencurigai yang lain. Tapi mereka fokus kepada pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin ketika kita fokus kepada pekerjaan Tuhan, maka kita tidak akan fokus kepada kekurangan di sekitar kita. Kelemahan orang lain. Apa yang orang lain tidak punya. Dan yang sebaliknya, kita tidak fokus kepada kelebihan saya yang paling hebat, saya yang paling berani, saya yang paling beriman, saya yang paling setia. Nah, murid-murid sehati, sepikir, walaupun sebenarnya itu tidak mudah. Saudara-saudara, ditinggalkan tetapi untuk melanjutkan. Ada dua hal yang saya lihat, bahwa murid-murid ketika ditinggalkan oleh Tuhan, itu menjadi titik balik mereka untuk mengingat kembali apa yang Tuhan ajarkan beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu. Mereka mulai ingat, oh rupanya janji Tuhan, ajaran Tuhan itu benar adanya. Saudara-saudara, dalam hidup kita perlu merenung, mengambil saat teduh. Lalu kemudian mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu, mengingat apa janji Tuhan atas kehidupan kita. Dan mari yakini itu. Tangkap itu. Percayai bahwa apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, melalui saat teduh kita, itu benar adanya. Penyertaannya benar adanya, janji-janjinya benar adanya, kasih-Nya yang tak terbatas benar adanya, dan kuasa-Nya yang luar biasa menyertai kita benar adanya. Tapi yang kedua, murid-murid sehati berpikir, walaupun dalam suasana yang pada saat itu tentu saja mencekam, ada bahaya di kiri kanan, di depan, di belakang, ada ancaman, ada benih-benih konflik perpecahan. Itu bisa terjadi kalau kedagingan yang ditonjolkan. Tapi mereka mencoba fokus kepada pekerjaan Tuhan. Sehingga benih-benih perpecahan itu tidak terjadi, tidak bertumbuh, tidak berbuah. Sukacita damai sejahtera yang dari Tuhanlah yang mereka rawat dalam persekutuan itu, sehingga mereka bersama-sama bisa bergandengan tangan, berdoa bersama, dan sehati sepikir. Mereka tidak fokus kepada kelemahan orang lain, tapi fokus kepada pekerjaan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati aktivitas kita hari ini. Haleluya.